Niyatul khamisah yanwi bi ziyaratihi naila barakatin nazar ila akhihi wa faidatihi litaqarrubi minhu. Disebutkan di antara niat berkunjung kepada saudara sesama muslim adalah niat al-khamisah yang kelima, yanwi bi ziyaratihi naila barakatin nazar ila akhihi, berniat dengan sebab mengunjunginya akan mendapatkan keberkahan daripada memandang kepada wajah saudaranya. Masya Allah, ini melihat kepada saudara muslim begitu besar manfaatnya, sampai disebutkan ada di antara sifat-sifat wali Allah adalah idza ru'u dzikirallah. Di antara sifat daripada aulia Allah adalah kalau mereka dipandang oleh kita, mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa faidatihi, dan juga untuk mendapatkan keuntungan, ya, faidah, ya, bukan cuma dunia tapi akhirat. Yang afdal, utamakan akhirat dulu. Datang ke rumah baik, ke rumah guru, minta doa, bertanya tentang masalah agama, itu faidah akhirat. Baru setelahnya minta masalah dunia. Litaqarrubi minhu, mendapatkan keuntungan untuk bisa dekat dengan saudara itu. Jadi enggak masalah kita datang berkunjung kepada orang itu tujuannya pengen dekat, ya, enggak masalah. Bahkan untuk menambah keluarga atau silaturahim. Fayudawi bidzalika qalbu, maka dengan sebab berkunjung tersebut, mengambil keberkahan tersebut, ya, mengambil manfaat, maka akan terobati hatinya. Ya, kita ini kalau di rumah saja nih, apalagi zaman-zaman corona gini ya, zaman-zaman lockdown, kerja nggak boleh, keluar dilarang, kumpul-kumpul masalah, kan sumpah. Maka sedikit terobati dengan sebab perkumpulan seperti ini, insyaallah. Jadi ada solusi. Ya, kalau istilah kita ini masing-masing bawa ke pusing, ya, ngadu masalah hidup, kumpul bareng, insya Allah ada solusinya. Nah, seperti itu. Kama jaa fil khabar, sebagaimana disebutkan dalam hadis, annallaha jalla sana'uhu la yuhasibul abdu yaumal qiyamah fayuqa'u alaihi al-hujjah fayu'maru bihi ilan nar. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghisab hamba pada hari kiamat. Fayuqau alaihi hujjah, kemudian Allah taala mendatangkan hujjah kepada hamba tersebut, ya, kamu jam sekian melakukan dosa, jam sekian berkumpul dalam kebaikan, ada hujjahnya, ada buktinya, itu. Ada saksinya. Saksinya apa? Dari diri kita semua. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang bersaksi, yang ngomong tangan, yang nyaksi kaki, itu hujah namanya. Nah, masing-masing dari kita nih, tubuh kita akan menjadi saksi dan juga menjadi hujah. Imma hujahnya tersebut mengangkat dia dari neraka, artinya mengirimnya ke surga Allah, atau menjerumuskan kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hujah. Fayu'maru bihi ilan nar. Nah, hujahnya ini, ya, orang ini kalah hujah, kemudian diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Fayabqal abdu hayran, maka hamba ini terdiam keheranan, ya, bingung. Jadi heran itu bahasa Arab, heran, terdiam, bingung. Fayaqullahu azza wa jal, maka Allah berfirman, ketika orang ini mau dimasukkan ke neraka, ini yang terakhir kali Allah tanya sama hamba ini, hal ra'aita waliyan fi darid dunya, apakah engkau dulu, ini ditanya nih kepada orang yang mau dimasukin neraka, apakah engkau dulu waktu di dunia pernah enggak ngelihat seorang wali, gitu ya, pernah enggak di dunia dulu ngelihat muka orang soleh? Ditanya seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ahbabtahu li, engkau melihat seorang wali, melihat orang soleh, engkau mencintainya karena aku. Nah,
ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesatuan atau kebersamaan dengan orang-orang soleh itu sangat bermanfaat, bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Bahkan Al-Quran sendiri memerintahkan, ya, sebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah kalian beserta orang-orang shodiqin, orang-orang soleh. Ini bukan jadi orang soleh, tapi Allah perintahkan untuk bersama orang-orang soleh. Kalau untuk jadi orang soleh, masya Allah, ya, kriteria soleh itu bukan kata orang, kata agama. Soleh indallah, soleh indan nas, itu kategori soleh. Belum tentu kelihatan secara zahir di hadapan orang, masya Allah, ya rapi, bersih, ibadahnya rajin, tapi bisa nggak ketika saat sendiri? Nah, itu yang sulit. Makanya harus betul hubungan dengan Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditanya oleh Allah Taala sebelum hamba ini dimasukkan ke neraka, ditanya, apakah engkau dulu di dunia pernah melihat waliku, pernah bergaul dengannya, kemudian engkau cinta kepadanya lantaran aku, maksudnya cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ta'alluq, hubungan ketergantungan seseorang kepada orang soleh. Auzurtahu min ajli, atau engkau berkunjung kepadanya, datang ke rumahnya semata-mata karenaku. Au ahabba kali, ini yang pertama nih, kita datang ke rumah orang soleh, ke rumah habaib dan sebagainya. Au ahabba kali, ini yang istimewa, atau wali itu mencintaimu. Kalau kita mencintai orang soleh kan cintanya sama Rasulullah, ngaku kan kita cinta. Tapi yang sulit apa? Rasulullah cinta sama kita, itu beda. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada seseorang itu namanya pengakuan. Tapi kalau betul-betul dicintai itu sudah diakui. Rasulullah. Aw ahabba kali waliyun, atau engkau dicintai oleh seorang wali min auliyai, daripada kekasihku. Fa ahabbakal yaum ilai, fa uhibbukal yaum ilai. Ya, maka kalau memang engkau di dunia dulu pernah cinta kepada seorang wali, fa uhibbukal yaum, maka aku akan memasrahkanmu kepadanya. Maka hari ini kata Allah, aku akan pasrahkan engkau kepada wali itu. Kalau emang kata wali, ya Allah, udah bawa ke neraka, misalkan seperti itu, udah neraka. Tapi tega amat kan itu. Dulu kan waktu dunia, inget dulu suka, soalnya kita kan ngopi bareng ikut. Nah, itu. Nah, maka kalau kata wali ini, ayo masuk ke dalam surga bersama saya, masya Allah, inilah yang ditunggu-tunggu, masya Allah. Ya, jadi ada ta'alluq. Jadi dalam masalah melihat saja sangat beruntung. Sampai ada dikatakan dalam kitab Jawahir Ma'ani, itu kitab manaqib, Rasulullah berpesan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, tuba liman ro'aka, kata beliau dalam mimpi itu, beruntung orang yang melihatmu, kata Rasulullah SAW kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Summa tuba liman man ro'aka, kemudian beruntung kepada orang yang pernah melihatmu. Kalau yang pertama melihat secara langsung kepada Tuan Syekh, yang kedua melihat kepada orang yang pernah melihat Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang ketiga, summa tuba liman ro'aka, terus liman ro'a man ro'aka, kemudian beruntung kepada orang yang pernah melihat orang yang melihatmu. Berarti yang ketiga. Kalau yang pertama langsung kepada beliau, yang kedua orang yang berhubungan dengan beliau, yang ketiga orang yang pernah berhubungan dengan Tuan Syekh Muhammad. Nah, ini namanya ikatan. Nah, beruntung, keberuntungan mata wajah yang pernah memandang orang-orang soleh, sampai seperti itu. Bahkan disebutkan ada riwayat mengatakan ketika seseorang dibawa, ya ketika meninggal nih, jenazahnya dibawa di depan Tuan Syekh, jadi tanya, siapa itu? Fulan. Apakah pernah datang ke majlisku? Kata Tuan Syekh, belum ya, saya belum pernah. Atau pernah ngomong sama saya? Belum pernah. Badar kali. Cuma pernah suatu saat, suatu ketika engkau lewat
di suatu jalan, orang itu lewat jalan itu. Jadi cari hubungan supaya bisa selamat seperti itu. Wakila lamma danat wafatul Hasan al-Basri, dan disebutkan ketika menjelang wafat daripada Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, wakila lahu, ketika Imam Hasan al-Basri mau wafat, yang mendekati ajalnya, beliau ditanya, hal tashtahi syahwatan, apakah kamu punya keinginan? Ya, ditanya. Qala na'am, iya. Nadhrah ila wajhi Yusuf ibni Asbad. Disebutkan, apa keinginanmu? Keinginanku adalah aku ingin melihat kepada Imam Yusuf bin Asbad. Keinginan beliau sebelum beliau wafat. Tuh, maka ini kita contoh nih, kan suka ada tuh kalau orang sakit pengen ketemu si fulan katanya. Nah, bisa jadi itu pertemuan terakhir. So, maka kita harus buru-buru. Nah, ini permintaannya. Dan sebagaimana Imam Hasan al-Basri, beliau sebelum wafat ingin melihat kepada Imam Yusuf bin Asbad. Allah alam, apa Imam Yusuf ini gurunya Imam Syafi'i apa bukan? Sebab di antara guru daripada Imam Syafi'i ada namanya Imam Yusuf. Wa qala Ja'far ibn Sulaiman, dan berkata Imam Ja'far bin Sulaiman rahimahullah ta'ala, kuntu idza wajadtu fi nafsi fatrah. Beliau berkata, Imam Ja'far berkata, kalau aku mendapati fatrah, istilahnya kekosongan dalam pikiran, istilahnya bete kalau saya sekarang mah, sumpah, nazartu ila Muhammad bin Wasi nazrah fa'amalu ala dzalik. Kalau aku mendapati dalam diriku rasa sumpah, rasa tidak nyaman, maka aku memandang kepada Imam Muhammad bin Wasi nazrotan, dengan satu kali pandang, fa'amalu ala dzalik, maka aku mengamalkan itu. Jadi obat beliau nih, obat Imam Ja'far bin Sulaiman ini, kalau beliau merasa sumpah, merasa tidak nyaman, obatnya bertemu dengan orang soleh. Lihat dalam sejarah, dalam surah disebutkan sahabat Sauban, beliau sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kalau sehari enggak ngelihat wajah Rasul, sumpah puyeng seperti itu. Wa qala Musa bin Uqbah, yang terakhir. Dan berkata Imam Musa bin Uqbah rahimahullah ta'ala, kuntu ulkil akhahu min ikhwani marratan. Aku bertemu dengan seorang daripada saudara-saudaraku, maksudnya sesama muslim, aku baru bertemu satu kali, ya. Fauqimu amilan biliqaihi ayyaman. Baru bertemu sekali, tapi mempererat hubungan itu dengan cara berkunjung setiap hari. Jadi bertemu hanya sekali, tapi kemudian dipererat hubungan itu dengan setiap hari tidak didatengin. Nah, maka kita nih datengin siapa aja, nggak usah yang bukan hanya yang soleh, masalah yang baik guru kita, istilahnya yang brutal juga kalau bersama didatengin kali kan itu ya ada berubahnya. Nah, kalau masalah kalau satuan sih istilah kalau bahasa lampu semua, terang semua dah gitu ya. Nah, cuma lampu itu bisa bermanfaat kalau datang ke tempat gelap, jangan datangin tempat terang lagi. Sama aja Pak, segitu doang terang. Nah, tapi kalau datang ke tempat gelap, semuanya menjadi terang seperti itu. Ya, insya. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sab'atu asya an-nazru ilaiha ibadah. Ada 7 perkara yang memandang kepada 7 tersebut bernilai ibadah. Pertama, nazrul ahi ila akhihi ibadah. Yang pertama, memandang saudara ke saudaranya adalah ibadah kepada sesama muslim, itu ibadah. Wan nazar ila mushaf, dan memandang kepada mushaf Al-Qur'an, lihat ratib tuh ya dan sebagainya. Wan nazaru ila Ka'bah, dan memandang kepada Ka'bah. Masya Allah, ini ada jaminan dari Rasulullah SAW, siapa yang memandang Ka'bah itu dapat 10 rahmat. Jadi di Masjidil Haram itu turun 100 rahmat setiap saat. 50 atau 40 100. Di situ yang paling besar adalah untuk yang tawaf. Kemudian yang kedua untuk yang sholat di masjid.
dan yang ketiga untuk yang memandang kepada Baitullah. Wa ila wajhil walidain, dan memandang kepada wajah kedua orang tua itu bernilai ibadah. Wa ilal alim, dan memandang kepada orang alim. Wa fi kutubil ilm, dan juga memandang kepada kitab-kitab ilmu apa saja. Yang penting di dalamnya menjelaskan ilmu agama. Itulah keutamaan, keuntungan daripada memandang kepada saudara muslim dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian, bisa mengamalkan apa yang kita ketahui dan bisa disebarkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.